Oke Pak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi dengan kita kelompok 4 di lecture note keberapa nih? 5 berarti ya? 6. 6. Nah, perkenalkan saya sebagai moderator nama saya Mas Ferdinando dengan NIM 1 10 20 12 30 31. Boleh perkenalkan? Saya Pascal Dagama dengan NIM 120 1223 226. Saya Faiz Muhammad Fazani dengan NIM 10 21 23 34 43. Saya Arif Lamka dengan NIM 10 20 12 33 089. Nama saya Tubagus Lasendra Fikri dengan NIM 10 20 123 30 175. Nama saya Raga Andika Surya dengan NIM 10 20 12 30 055. Saya dan sebenarnya ini sebelum saya 0216. Nah, kita langsung saja ke sesi tanya jawabnya pada hari ini. Yang pertama itu tentang elemen kunci desain organisasi. Nah, menurut Mas nih, kan ada di materi yang namanya over specialization. Nah, itu menurut Mas apa tuh? Yang pertama tuh. Mana sih? Mana jawaban? Oh iya. Tiba-tiba perasaan gue tadi udah nungguin yang paling atas. Dia nanya yang B. Bilangin lah. Katanya. Cut langsung tanya lah. Contohnya aja. Dari awal apa sebenarnya? Langsung aja. Tanya. Editor kan bisa. Editor ya. Ya. Ah, Mas mau nanya Mas. Menurut Mas nih, kan di materi ada nih namanya over specialization. Nah, menurut Mas itu artinya apa tuh Mas? Oh ya, di materi disebutkan kalau over specialization itu bisa menyebabkan kebosanan, kelelahan, stres, bahkan meningkatkan absensi dan turnover karyawan. Jadi seperti itu adalah over specialization-nya. Nah, betul banget apa jadi Mas ini bilang. Nah, langsung aja kita langsung sesi 2. Itu ada chain of command and span of control. Nah, saya mau nanya nih Mas tentang chain of command. Kan di era modern ini kan tentang teknologi komunikasi, udah canggih semua nih. Konsep ini masih relevan nggak sih Mas? Sangat-sangat relevan. Nah, itu karena sekarang kan banyak organisasi menggunakan cross functional teams yang berarti itu memiliki lebih dari satu bos. Nah, di mana mungkin chain of command di sini dari tradisional mungkin perlu diadaptasi menjadi lebih modern lagi. Oh, berarti chain of command dan span of control ini masih relevan ya di sini ya, di era sekarang. Nah, langsung ke sesi kita ke tentang sentralisasi versus desentralisasi. Nah, menurut Mas nih, sentralisasi sama desentralisasi mana nih yang lebih baik? Ya, tergantung dari konteksnya. Kalau sentralisasi itu cocok untuk organisasi yang butuh konsistensi dan kontrol ketat dalam pengambilan keputusan. Tapi decentralization memberikan employee empowerment, karyawan merasa lebih value karena diberi wewenang mengambil keputusan. Berarti di antara dua ini ada nilai plus masing-masing nih Mas ya berarti ya. Oke. Nah, sekarang kita masuk nih ke konsep mekanistik dan organik. Kan di exhibit 10 sampai 8 ini menunjukkan perbedaan mencolok antara keduanya. Apa tuh Mas perbedaannya Mas? Nah, kalau misalkan dari ini tuh high specialization itu di departmentalization itu tuh dengan narrow span of control, high formalization, limited information network, little participant in decision making. Dan di mana itu tuh organic organization sebaliknya, cross functional teams seperti flow of information dan lain-lainnya. Yang di mana di sini tidak juga tergantung kontingensi faktornya. Kalau environmentnya stable dan simple, mekanistik, struktur justru lebih efektif dan efisien. Oh, seperti itu. Mas, nah kita masuk ke faktor kontingensi nih. Nah, coba nih, saya mau nanya nih Mas. Kan ada 4 faktor tuh utama, ada strategi size, teknologi, environmental, and spending. Menurut Mas mana nih yang bagus nih Mas di antara 4 faktor itu Mas? Oke, jadi strategi itu menarik
kalau perusahaan fokus pada invention, mereka butuh organic struktur untuk mendorong creativity dan experimentation-nya. Dan sebaliknya, kalau strateginya cost minimization mechanistic struktur dengan tight control lebih sesuai untuk efisiensi maksimal. Jadi tentang SES ada pola umumnya, semakin besar organisasi semakin mekanistik. Nah, sudah mas? Sudah. Sudah, oke. Berarti kita lanjut ke selanjutnya. Terus saya mau nanya mas tentang rational design nih mas. Itu kan ada simple, fungsional, dimensional structure. Nah itu maksudnya apa sih mas? Oke, gini mas, sebelumnya. Saya mau tahu mas. Gini mas, saya sebelumnya nanya mas. Mau nanya balik ya mas? Oke, mungkin saya langsung jawab aja mas. Langsung jawab aja? Oke, Ya, boleh, mungkin boleh. mas yang kalau nggak tahu mau saya jelaskan gitu ya mas ya. Mungkin saya jelaskan tadi dari beberapa mas yang sebelumnya saya jelaskan sedikit aja ya, karena kalian bisa kalian cek di YouTube saya. Oke, yang pertama fungsional struktur itu paling umum gitu. Setiap departemen berdasarkan fungsi operation, finance, terus marketing sama HR sama R&D, efisiensi untuk supervision gitu kan. Nah, terus ada divisional struktur untuk large corporation yang mempunyai multiple Yes, that's right, business man. units. Setiap divisi semi autonomous tapi tetap di bawah koordinat parent company-nya. Itu mas yang bisa aku jelasin mas. Oh begitu. Mungkin dari saya sudah cukup pertanyaannya ya. Apa yang mau nambahkan? Seperti tidak ada ya. Jadi saya tutup aja diskusi kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada.